sejarah ya Mas. Sambungan asline. Sambungan asline iki lor kali. Nah, kono jenenge sawah ki Cakaran. Sing tegese Cakaran biyen bekas kebun gawetan ke Cember tempat pemandian juga. Jadi dulu sungguh di zaman dahulu untuk ngambil air konsumsi warga ngambilnya di tok sini, terus sama tok si Macan itu Sidoal Energi sendiri untuk perkampungannya itu daerahnya Perengan itu tadi, daerah Perengan sana. Jadi yang nggak jauh-jauh amat. Di sini juga ada, tapi jaraknya jauh rumahnya. Sungai ini tadi dulu itu belum ada, jadi masih tanah, sungai baru. Jadi dulu untuk mencari sumber air konsumsi rumah, ambilnya di salah satunya di Belik Donsari sini. Belah timur itu juga ada perkampungan, tapi bukan perkampungan kayak rumah, tapi jaraknya jauh-jauh. Sini nih kampung sih, berarti saya bilang kampung ya, perkampungan. Jadi kayak di sini kan, kalau sekarang kan dipisahkan dengan sungai ya. Dulu itu nggak ada sungai ini, jadi masih tanah. Menurut saya seperti itu. Nasi metafisik. Soalnya saya tadi jalan sendirian di sana sampai di Pring Kuning itu sudah nggak karuan. Jadi ya astral-astral yang biasa dialami masyarakat sekitar, penampakan-penampakan yang masyarakat sekitar alami. Ya ada sosok. Tapi banyak loh Pak. Aku bukan, saya bilang di sini sosoknya itu bukan nganu nggih. Bukan sosok terus kayak pocong, sundel bolong atau gimana, itu enggak, malah banyaknya di sini itu malah kerumunan juga gitu loh. Jadi kerumunan yo cilik-cilik, yo ono sing kerdil-kerdil gitu. Ada sih sosok-sosok kayak mbak-mbak di Pring Kuning ini. Ada sosok mbak-mbak, tapi untuk wilayah yang ini itu kebanyakan kerumunan, seperti kerumunan manusia kayak gitu. Itu untuk metafisik. Kebanyakan di sini malah residual energinya. Jadi malah kebanyakan nangkep residual energinya. Jadi nangkep kayak perkampungan tadi saya bilang, kalau ini saya ngomong untuk babakan residual energi nggih. Melihat perkampungan itu tadi, perkampungannya area sini itu. Perengan, antara Perengan sini. Terus sungai ini belum ada. Sini itu ada perkampungan tapi kena dihitung lah siji loro, terus jaraknya juga jauh. Mbak-mbak tadi itu di sini. Sosok mbak-mbak itu di sini. Ini nih ada loh. kerumunan. Enggak, kayak jagong delok dhewe. Oh, Kayak jagong delok dhewe. Ya lihat kerumunan saya di sini. jadi penampakannya seperti orang zaman sekarang atau normal? Orang zaman dulu pakai
celana pendek hitam. Oh, sing Banyak anak kecil soalnya di sini. Mungkin siapa tahu nanti ketangkep suara-suara atau ketangkep kayak kemarin di Tawing. Tawing kan kita nangkep suara-suara terus. Lah mungkin siapa tahu nanti kita nangkep suara-suara kayak gitu atau penampakan. Peradabannya sendiri, perkampungannya sendiri letaknya di sini. Antara perengan sini. Jadi nggak bisa terus saya di sini menunjukkan spot kasunyatan kikine nggak bisa. Itu juga kita nangkapnya dari residual energi. Nggak sejelas seperti kasunyatan ya. Ya, salah satu peninggalan sejarah makam tua adanya peradaban berarti nggih. Salah satu bukti kalau dulu Sambung Sari, daerah Sambungan itu adalah peradaban. Salah satunya tadi ada sumber air, terus makam tua, kata sesepuh dari Sambungan sendiri bilang kalau di sini adalah tanah cekeran, tanah tandus yang dibikin persawahan. Jadi kan nyambung sing dulu aku pernah bilang nangkep di residual energinya. Kayak langsung bengok ning ngidul kene iki ya. Banyak. Sebenarnya tadi kalau kamu ngeh pas ide pertama datang di Welinggo, sebenarnya iki ana gondo nak tiang sepuh ngono kan. Gondo keringet tiang sepuh ngono kae. Oh, pas sampean linggo ning kene mau. Terus ya jenengane alas ya ora maido, jenenge alas ya wakeh banget. Wakeh banget. Ya tapi ya enggak segitune juga di sini kan kita juga niate ingin napak tilas. Jadi cuma penasaran, ono apa to iki wong iki ono apa to? Kita seperti ya semacam kalau kita masuk atau lewat di kampung orang, tetap sebagai orang asing tetap kita diperhatikan. Dan sebagai orang yang lewat atau tamu kita juga harus netepi unggah-ungguh. Ya beginilah kondisi, namanya juga hutan di malam hari ya guys. Kita pakai blitz ya. Gesekan-gesekan energi ya ono tapi nggak sefrontal daerah makam tua itu mau. Itu kan buku loh. Ayo. Ini aman. Ini di traktor. Wis ditanam irung ya? Turun. Di traktor. Hah? Mlebu iki, Heeh. apa mlebu perjalanan ini cukup arah kono. Bengok ya. Bunga piye? Woi, lanang kok.
BTW mulai ada suara-suara. Lah, mumpung kita jejak petualang. Nah, Pak Tilas, sekalian jenengan interaksi dengan energi sekitar. Jangan diapa jenengane ditahan badan Mas. Oh, iya. Frontalannya sampai nenggon pean seperti apa? Oh ya, oke. Ini gini. Terus mulai aku. Rasanya Kirain aduh ini sosok enggak sampai sosok enggak? gede dhuwur. Ini gede dhuwur. Gede dhuwur jelas kok lanang kae. Hah? Gede dhuwur yo. Motone abang sebenarnya. Oh, Abang. Nah, itu di sini. Jadi sing sampean tangkep tadi, gede dhuwur motone abang tadi di sini. Memang yang dominan di sini yang teman-teman tadi. Nyeluki, woi gitu. Lah salah satunya itu ya ini di sini yang dominan. Sosok gendruwo tapi enggak segendruwo itu. tapi ora berambut ngono kae ya. Berarti enggak rungkut gitu enggak. Nah, sosoknya beliau yang dominan itu tadi yang jenengan bilang sosoknya di sini. Yang matanya ki abang. Mungkin penonton bisa mencoba kalau penasaran. Dan harus difilter juga. Nah, aku ketoke kan belani meneh ketoke aras-arasen. Kesel banget. Aduh. Kesel banget. Pedon dan cungkup. Nah, ini kan areanya area cungkup ini. Jadi pada awalnya sih dari keterangan orang tua sesepuh di desa Sambungan sendiri katanya bahwa dulu perkampungannya itu sebelum di perkampungan yang sekarang kan berada di sebelah timur dari kampung yang dimaksud di sini. Terus kita eksplor siang, ada petunjuk seperti kuburan, bekas kuburan umum lama, terus ada sumber air, terus ada cungkup kalau orang bilang tumpukan batu itu. Jadi kalau saya mencurigai tetap pasti ada peradaban. Lah ini kalau sesi eksplor malam kita mungkin analisis awam kita diperkuat dengan mungkin Mbah Broto melihat dari residual energi masa lalu di sini mungkin menangkap sesuatu. Kita ini yang ditangkap mungkin apa Mbah? Kalau di depan kita kalau makhluk astral yang tadi saya sebutkan ada sosok besar, tinggi besar di sini, melotot merah kalau saya. Yang tadi sampean mendengar ada panggilan, woi gitu lah, sosok beliau ini yang tadi mau interaksi dengan jenengan. Terus tadi kan, oke, di sini spotnya enak gitu, kan gitu. Nah, terus ada yang pengen interaksi juga dengan jenengan tadi kan. Nah, terus kita praktekkan di sini, jenengan juga melihat sosok tersebut kan. Tuh, untuk dari metafisik. Kalau untuk dari residual energi, kalau menurut saya dari nangkap dari residual energi itu perkampungannya malah daerah sini ini. Jadi bukan di area Sumur apa? Belik itu. Belik itu bukan area Belik. Donsari itu malah area sini perkampungannya. Jadi sungai itu belum ada.
Tapi kalau residual energi itu kalau bisa di dating lah waktunya itu, masanya, eranya. Untuk yang Pereng Hmm. itu masanya di era Mataram Baru, yang Pereng. Lah, indikasi saya di sini makam sini, peninggalan makam ini peninggalan makam di tahun 1920-an, 1910-an gitu. Oh iya. Betul betul. Ah. Jadi nak wong Jawa ngomong karena rejane zaman itu tadi terus membuat pemukiman baru, membuat pemukiman baru. Lah salah satunya kan tempat area sini itu sendiri. Lah makam sini yang tadi kita spot tadi, makam itu tuh makam di tahun-tahun 1910-an sini. Tapi untuk makam sepuhnya itu nak menurut saya daerah lereng sini. Jadi tinggal sudut pandang kita mau ditarik ke tahun kapan, tahun berapa. Kalau di tahun 1910, 20, 30 perkampungan sini. Betul. Padatnya mulai padat sini. Tapi kalau ditarik ke era Mataram Baru, perkampungannya Pereng. Betul. Oh, Karena Pereng. rejane zaman tadi kan membuat pemukiman baru karena sudah mulai beranak pinak, mulai padat penduduk. Mulai padat penduduk, terus membuat perumahan-perumahan di daerah sini. Tetap mata airnya ambil di situ. Berarti tetap pemukiman awal, mulai pemukiman awal pusatnya tetap di Gunung Mas sama di daerah Mbak Sambong. Nah, menurut saya daerah Pereng saya nggak bisa nyebutkan itu Perengnya sebelah mana, tapi Pereng itu tuh dekat antara Gunung Mas dan areanya Mbak Sambong. Tapi indikasi kayak Perengnya nggak jauh dari sini, Perengnya daerah sana, sini ini mana. Jadi tinggal kita mau tarik ulur sejarah di tahun berapa gitu. Kalau kita tarik ulur di sejarah tahun 1910, 20, 30-an, sini perkampungan, gitu kan. Tapi kalau untuk sepuhnya, perkampungan sepuhnya di era Mataram Baru, itu daerah Pereng.